kehendak Tuhan, panggilan Tuhan kepada kita semua. Barusan kita memperingati hari kenaikan pada hari Kamis. Gereja kita sini ada kebaktian kenaikan ada. Ya, Tuhan Yesus sudah selesai melaksanakan tugas penebusan dosa-dosa manusia. Ia kembali ke surga. Tetapi sebelum dia kembali ke surga, dia memberikan amanat kepada murid-muridnya agar semua orang percaya, semua murid-muridnya dapat memberitakan Injil supaya keselamatan Allah dapat disampaikan kepada seluruh dunia. Karena Allah datang ke dalam dunia, tujuan dan maksudnya yaitu mau menyelamatkan kita manusia berdosa. Waktu Tuhan Yesus akan naik ke surga, Tuhan Yesus juga memberitahukan kepada muridnya. Dia akan memberikan kuasa kepada kita semua. Tuhan bukan saja mau kita memberitakan Injil, tapi kalau tidak ada kuasanya, kita tidak bisa memenangkan jiwa. Oleh sebab itu, sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan janji kepada murid-muridnya. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dia akan memberi kepada kita kuasa. Kapan Tuhan memberikan kuasa kepada murid-muridnya? Yaitu peristiwa ini telah terjadi pada hari Pentakosta. Itulah terjadi turunnya Roh Kudus ke atas murid-murid Tuhan Yesus. Ya, pada hari Pentakosta. Nanti minggu akan datang kita akan memperingati hari Pentakosta. Waktu itu terjadi mujizat-mujizat Tuhan. Ya, waktu itu banyak murid Tuhan Yesus. Mereka bisa menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa-bahasa yang orang bisa tahu. Ada orang katakan bahasanya tetap, tapi masing-masing saat mendengar bahasa yang disampaikan ada bahasa mereka sendiri. Kita tidak tahu. Pokoknya itu satu mujizat yang mengagetkan banyak orang. Dan mereka dapat mengerti apa yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga mereka bisa percaya. Sehingga mereka di hadapan Tuhan mengaku dosa mereka. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39. Ketika mereka mendengarkan hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami berbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kita tahu Tuhan datang ke dunia. Tuhan Yesus mati bagi kita. Dan dia mau kita, orang-orang di dunia, mengaku dosanya. Kita semua adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Kita semua adalah orang berdosa. Tadi saya mengatakan kepada mereka yang akan dibaptis. Kita semua orang berdosa. Setidaknya kita mempunyai dosa keturunan dan Adam dan Hawa. Kita tidak bisa lepas diri mengatakan bahwa kita tidak ada dosa. Apalagi kita setiap hari melanggar firman Tuhan. Setiap hari kita berbuat dosa. Oleh sebab itu, inilah kehendak Tuhan. Supaya kita bertobat. Tuhan mau kita bertobat.
dan dosa kita dapat diampuni. Asal kita percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian kita dibaptis ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, untuk dosa kita, untuk menyatakan pertobatan kita di hadapan Tuhan. Tuhan juga memberi kepada kita janji, Dia akan memberi kepada kita karunia Roh Kudus. Agar kita sudah percaya kepada Tuhan, kita bisa dipakai Tuhan. Kita di hadapan Tuhan, kita mendapatkan kuasa daripada Tuhan. Oleh sebab itu, sejak hari Pentakosta, waktu itulah Injil mulai disebarluaskan. Dari Yerusalem, tanah Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesuai dengan amanat agung yang dipesan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita membaca Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bagaimana sekarang? Apakah amanat Tuhan masih berlaku untuk kita? Kalau kita dengar pembacaan yang tadi kita bacakan, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Maksudnya Tuhan mau kita memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa sampai akhir zaman. Ini sekarang tentu kita masih dalam menuju ke zaman akhir zaman. Oleh sebab itu kita tetap mempunyai tanggung jawab amanat agung dari Tuhan Yesus. Kita tetap harus memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Apalagi Injil halus kita sampaikan di dalam keluarga kita. Ya. Saudara-saudara sekalian, di mana ujung bumi kita? Sampai ke ujung bumi, ya kita memberitakan Injil. Kita pikir, di mana ujung bumi yang kita jangkaui? Kita mungkin pikir kita tidak mungkin bisa memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Sebab kita hari-hari ada di kota kita. Ada di Makassar. Tadi saya tanya saudara sekalian, kita di sini waktu kita memberitakan Injil sampai di mana? Sampai di Bulukumbang? Belum katanya. Sampai di Bantaeng. Di mana ujung bumi kita? Di mana? Ujung bumi kita sebabnya adalah dalam keluarga kita. Keluargamu lah ujung bumi kita. Karena orang lain tidak bisa sampai. Dalam rumah tanggamu, orang tidak bisa mengenal keluargamu satu persatu. Sedang kita sendiri, saya sendiri, tidak bisa mengenal keluarga saya sendiri satu persatu. Karena saya banyak saudara, saya punya kakak-kakak banyak itu. Karena dalam keluarga kami mempunyai 11 saudara. Jadi masing-masing mempunyai anaknya, cucunya, semua ada. Selain anaknya saya masih kenal, tapi cucunya sudah tidak tahu. Tidak kenal lagi. Kecuali saya sendiri punya, saya bisa kenal. Karena saya sendiri punya, ya cucu saya kenal, cucu dari kakak saya banyak saya tidak kenal. Oleh seperti itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Itulah ujung bumi. Buat orang lain tidak bisa jangkaui. Hanya siapa yang bisa jangkau? Kita sendiri. Inilah maksudnya Injil dalam keluarga.
Kita harus bertanggung jawab ya sebagai anak Tuhan. Keluarga kita harus memenangkan mereka supaya mereka percaya kepada Tuhan. Karenalah inilah perintah dari Tuhan sendiri. Sejak perjanjian lama Tuhan sudah memberikan perintah ini kepada umat-Nya. Mari kita membaca Bilangan pasal 6 ayat 1 dan 2. Bilangan pasal 6 ayat 1 dan 2. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Kita membaca satu ayat lagi, ayat 7. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kita harus tanggung jawab bagi keluarga kita sendiri. Ya, kita punya anak cucu kita harus membawa mereka supaya mereka percaya kepada Tuhan. Inilah Injil di dalam keluarga. Ya, pertama adalah perintah dari Tuhan. Tuhan mau umat-Nya membawa sekeluarga percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan. Kemudian kita mau Injil dalam keluarga. Kita harus mengasihi keluarga kita sendiri. Kalau saudara mengatakan, saya mengasihi Tuhan. Kalau saudara tidak mengasihi keluargamu sendiri. Firman Tuhan mengatakan, itu bukan mengasihi Tuhan. Orang mengasihi Tuhan harus mengasihi saudaranya. Siapa saudara kita? Kalau bukan keluarga kita. Ya, bukan hanya orang-orang yang seiman dalam gereja itu saudara-saudara kita. Tapi saudara kita di dalam Alkitab maksudnya dalam keluarga kita. Orang-orang paling dekat dengan kita. Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Mari kita baca. Kalau kita tidak bisa mengasihi saudara yang dilihat, tidak mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak dilihat. Saudara mau mengasihi Tuhan? Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Tanyalah kalian. Apakah saudara mengasihi saudaramu? Apakah saudara selalu memperhatikan keluargamu? Memperhatikan keselamatan mereka. Kita mengasihi mereka, orang tua kita. Bukan hanya kita memberi kecukupan untuk materi saja. Tapi yang lebih berharga yaitu membawa mereka percaya kepada Tuhan. Kalau mereka sampai sekarang masih di luar dari keselamatan. Karena keluarga kita lah harus kita selalu memperhatikan mereka karena kita mau mengasihi dia, karena kita mengasihi Tuhan, ya. Injil di dalam Tuhan adalah kehendak Tuhan. Waktu Petrus dan Silas ditangkap di dalam penjara. Waktu itu terjadi gempa yang dahsyat, ya. Pintu-pintu penjara terbuka. Lalu kepala penjara sangat ketakutan. Karena kalau tahanan pergi hilang, lari, tidak bisa tangkap kembali, mungkin harus dipancung kepalanya. Maka dia sangat ketakutan. Oleh sebab itu dia minta pertolongan. Minta Paulus dan Silas. Bertanya kepada mereka, apa yang harus mereka berbuat? Lalu Paulus memberikan jawaban. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat.
engkau dan seisi rumahmu. Di sini ada 2 engkau, buat salah satu inspirasi. Pertama, kita yang percaya, kita selamat sudah. Kita sudah selamat karena kita percaya Tuhan. Tetapi seisi rumahmu, mereka masih belum. Kita memberi tanggung jawab. Ini engkau yang kedua. Kita ada engkau yang kedua. Apakah seisi rumah kita, mereka juga sudah percaya kepada Tuhan? Kalau belum, kita bertanggung jawab. Inilah kehendak Tuhan. Supaya keluarga kita semua menjadi anak Tuhan. Kemudian saudara mungkin bisa mengatakan bagaimana caranya memenangkan keluarga kita sehingga mereka percaya. Kita selalu mengatakan, oh saya berdoa. Benar, kita berdoa. Kita harus berdoa. Ya, kita harus berdoa. Waktu saya percaya kepada Tuhan, waktu itu saya percaya Tuhan pada tahun 1966. Saya percaya Tuhan, sudah percaya. Waktu itu saya percaya Tuhan. Saya bilang saya percaya Tuhan, dalam keluarga saya sendiri tidak ada percaya Tuhan. Karena tidak ada orang percaya Tuhan dalam keluarga kami. Tapi saya itu satu-satunya dalam keluarga saya percaya Tuhan. Waktu percaya kepada Tuhan, hati kita penuh dengan kuasa Roh Kudus. Ada api Roh Kudus di dalam hati saya. Sehingga saya selalu berbeban. Walaupun tidak tinggal sama-sama, saya ada di luar kota. Tapi saya ada hati selalu ada di dalam di keluarga saya. Saya selalu berdoa bagi mereka. Ya, di dalam keluarga nada percaya Yesus. Kalau kita ceritakan tentang Yesus, mereka pikir kita orang aneh-aneh gitu. Tapi saya tidak tahu waktu itu karena berkobar-kobar biar aneh-aneh kita tetap sampaikan kepada mereka. Mereka mula-mula tidak ngerti. Ya siapa Yesus itu? Apa hubungan dengan kita? Ya, itulah keadaan waktu kita percaya Yesus. Tapi kita mempunyai api. Jadi api Roh Kudus. Tuhan juga memberi kita kasih karunia Roh Kudus. Sehingga kita bisa menangkan mereka. Itu selain kita berdoa, kita harus memberi kesaksian hidup. Itu paling penting. Ya, kesaksian hidup, pertobatan kita. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh bertobat. Ya, hari ini ada 5, ya satu penugasan, keempat juga baptisan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mempunyai kesaksian hidup. Adalah pertobatan yang nyata, itu penting. Ya, mungkin dulu di dalam keluarga kita satu-satunya anak yang paling nakal, ya paling taat sama orang tua. Tapi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang sama sekali sudah berubah. Saya ingat, saya tahu di sekolah Sion ya, kita kan gereja ada sekolah Sion, banyak orang tua percaya Yesus. Mengapa orang tua mereka bisa percaya Yesus? Karena melalui sekolah Sion. Karena anak-anak mereka sesudah di sekolah, ya sekolah Sion di situ, mereka berubah. Anak mereka dulu nakal, tidak taat. Sesudah percaya kepada Tuhan, mereka bertobat. Mereka menjadi anak yang baik, anak yang patuh sama orang tua. Sehingga tergerak hati orang tua mereka. Walaupun orang tua yang menyembah berhala, mereka rasanya sia-sia. Cuma mereka mencari Tuhan. Yang anaknya percaya. Inilah kesaksian hidup. Sangat penting dalam penginjilan. Ya. Bagaimana kita bisa memenangkan jiwa keluarga kita? Kita harus mempunyai cinta kasih di dalam keluarga kita. Sesudah kita percaya kepada Tuhan, kita harus mempunyai kasih Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai kasih Tuhan, kita sedikit-sedikit sudah dengan mereka menjadi musuh. Bagaimana bisa kita memenangkan mereka? Kita harus di dalam keluarga menjadi anak Tuhan yang baik, mempunyai kesaksian hidup.
Kita membaca Efesus pasal 4 ayat 32. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Di sini Paulus memberitahukan kepada kita, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ya, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Kalau di dalam keluarga kita ada sesuatu hal yang tidak beres dengan saudara kita di dalam keluarga kita harus bereskan. Ya, harus rendah hati. Ya, harus ramah. Ya, dulu kita bentrolkan dengan mereka, tapi sekarang kita selalu mau menjadi orang yang ramah, penuh cinta kasih. Biar orang marah-marah pun kalau kita ramah, marahnya hilang. Kalau kita bertengkar, orang sudah galak sekali. Kalau kita ramah, bagaimana orang itu? Pasti dia menjadi ramah juga. Ya, dia tidak akan keras mau melawan dengan kita. Itulah di dalam keluarga. Janganlah kita bermusuhan dengan anggota keluarga kita. Kalau mereka belum percaya kepada Tuhan, lebih lagi kita menjadi cinta kasih daripada Tuhan. Baru bisa kita menginjili mereka. Kalau tidak bisa. Ya, kita harus mempunyai cinta kasih. Ada seorang profesor. Waktu kami di Taiwan pernah dengar dia khotbah, dia sangat baik. Dia sekolah di Amerika, dia mendapat gelar doktor di Amerika. Dia dulu di Taiwan, dia belum percaya Tuhan. Tapi dia percaya Tuhan ada di Amerika, di sana karena teman-temannya banyak orang Kristen. Sesudah dia bertobat, hatinya berkobar-kobar. Dia memenangkan keluarganya. Oleh sebab itu, dia mau kembali ke Taiwan. Dulu Amerika dia bisa ada kerja di sana tapi dia lepaskan. Dia pulang ke Taiwan. Diingat orang tuanya, khususnya papanya dan saudaranya. Padahal dia dengan papa sama saudara bermusuhan. Waktu dia ke Amerika mereka bermusuhan. Tapi dia berbeban untuk memenangkan mereka. Dan dia mau pulang ke rumah dan mengaku dosanya di hadapan mereka. Akhirnya orang tuanya, papanya percaya ke Tuhan, saudaranya semua percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mau memenangkan jiwa, kita harus mempunyai kesaksian hidup. Kalau tidak ada, semua menjadi sia-sia. Ya, kesaksian hiduplah kita sehingga bisa memenangkan jiwa-jiwa dalam keluarga kita sendiri. Kita harus memiliki kasih Kristus Yesus. Jangan kita menjadi batu sandungan. Kita masih berbuat sesuatu salah kepada mereka. Itu batu sandungan. Kita harus benar-benar menjadi anak Tuhan yang sejati. Betul-betul patuh akan firman Tuhan. Betul-betul menjadi anak Tuhan yang baik. Kita tidak ulangi lagi kejelekan, ya, ketidakbaikan, kelakuan semua ditinggalkan. Kita sudah menjadi manusia yang baru. Saudara-saudara sekalian, semua itu ada kuasa dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan untuk memenangkan jiwa, ya, jiwa-jiwa yang akan kita menangkan, bukan saja keluarga, orang-orang di sekeliling kita. Semoga Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa kepadamu. Kami tahu Tuhan, Engkau menginginkan semua anak Tuhan dapat menginjili keluarganya sendiri. Jika di antara keluarga saudara kami yang belum percaya kepada Tuhan, mungkin orang tuanya, mungkin saudaranya, Tuhan Kau menolong mereka agar mereka mempunyai beban, mereka mempunyai hati dan mempunyai cinta kasih dari Tuhan, dapat mengasihi mereka, dapat
Injil mereka, membawa mereka menjadi saksi, percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami juga serahkan mereka akan dibaptis dalam tangan Tuhan. Tuhan mau memakai mereka untuk memenangkan jiwa maupun keluarganya sendiri maupun teman-temannya atau orang yang ada di sekeliling mereka. Berkatilah kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan lanjutkan baptisan, ya. Baik, kita akan masuk dalam sakramen baptisan kudus. Ada 1 saudara kita yang akan menerima peneguhan dan 4 yang akan menerima sakramen baptisan kudus, yaitu saudara Caleb Xavier